Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aridian Amri, SEME. Saya adalah dosen di program studi S1 Ekonomi Islam, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Video ini dibuat salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam menunjukkan kinerja Tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pengajaran. Pada video ini, saya menyampaikan pelaksanaan pengajaran pada mata kuliah Ekonomi Islam, yang merupakan mata kuliah wajib program studi Ekonomi Islam, Universitas Jambi. Mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS, terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Metode pembelajaran yang saya terapkan adalah Problem Based Learning atau yang kita kenal dengan PBL, yang berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan solutif. Mahasiswa dapat berbagi pengetahuan tentang permasalahan ekonomi kontemporer dan perspektif Islam, di mana mata kuliah ini mahasiswa akan mempelajari antara lain: pertama, konsep dasar dan ekonomi; kedua, landasan filosofi dan teoritis ekonomi Islam; ketiga, perbandingan sistem ekonomi; keempat, keuangan publik Islam; kelima, perbankan syariah; keenam, filantropi ekonomi Islam; ketujuh, uang dan kebijakan moneter Islam. Pembelajaran mata kuliah ekonomi Islam bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep dasar ekonomi Islam serta membedakan dengan sistem ekonomi konvensional. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip utama dalam ekonomi Islam seperti keadilan, keseimbangan, serta larangan terhadap riba dan gharar serta masyir. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisis sistem ekonomi Islam baik dalam konteks mikroekonomi maupun makroekonomi, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan penerapan ekonomi Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi kontemporer seperti perbankan syariah, zakat, wakaf, dan pasar modal syariah. Pada video ini, saya menyampaikan materi kepada mahasiswa secara langsung dalam kelas melalui interaksi aktif berupa diskusi dan studi kasus. Ada beberapa komponen pembelajaran meliputi: pertama, pemberian materi dasar atau teori dengan persentase 30%, yang kedua, diskusi masalah dan kajian literatur 15%, yang ketiga, identifikasi masalah dan rumusan solusi 15%, yang keempat, kerja kelompok dan penyusunan proposal solusi 20%, yang kelima, presentasi dan umpan balik 10%, yang keenam, refleksi dan evaluasi pembelajaran 5%, yang ketujuh, tugas mandiri atau penulisan atau analisis studi kasus 5%. Selain komponen pembelajaran yang saya berikan, kemudian saya memberikan beberapa buku referensi terkait materi perkuliahan ekonomi Islam tersebut. Yang pertama, buku Bank Syariah, Teori dan Praktik, yang ditulis oleh M. Syafi Antonio. Yang kedua, buku The Future of Economy and Islamic Perspective, yang ditulis oleh M. Umar Chapra. Yang ketiga, buku Ekonomi Mikro Islam, yang ditulis oleh A. A. Karim. Yang keempat, Ekonomi dan Keuangan Islam, yang ditulis oleh A. Amri Amir, serta referensi-referensi ilmiah dan jurnal terkait lainnya yang mendukung pelajaran mahasiswa program studi S1 Ekonomi Islam Universitas Jambi. Selanjutnya adalah cuplikan perkuliahan tatap muka yang saya laksanakan di dalam kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah ekonomi Islam, yang dimana hari ini kita akan membahas tentang ketimpangan ekonomi. Nih, kita bisa lihat konsep dasar ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia dan di dunia. Pertama, ketimpangan pendapatan, ketidakseimbangan dalam distribusi penghasilan antara individu atau rumah tangga. Karena setiap individu atau rumah tangga itu mempunyai penghasilan yang tidak merata. Kita bisa perhatikan di lingkungan sekitar kita. Kemudian ketimpangan kekayaan,
ketidakseimbangan kepemilikan aset produktif tanah, saham, dan properti. Sudah jelas di lingkungan rumah kita ada pembesaran itu, ada rumah yang kecil. Jadi antara sosial kita secara timpangan ekonomi sudah pas, jangan yang kaya ya, padahal serta yang miskin. Yang ketiga, ketimpangan regional, perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah sudah jelas. Kalau kita bicara, kita juga di Sumatera nih. Di Sumatera ini tingkat kemiskinan berbeda-beda. Tingkat kemiskinan antara provinsi yang ada di Sumatera, mulai dari Aceh sampai di provinsi Lampung. Tingkat kemiskinan yang negara provinsi yang paling miskin itu adalah di provinsi Bengkulu. Sedangkan provinsi yang tingkat kemiskinan yang kurang itu di wilayah provinsi Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Ya, itu salah satunya contoh. Kemudian ketimpangan akses, perbedaan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan layanan publik. Jadi ketimpangan untuk mendapatkan pendidikan yang lain itu sangat-sangat jelas. Lihat, masyarakat yang tinggal di kota itu mendapatkan kesempatan pendidikan yang sangat luas. Tetapi masyarakat yang di daerah-daerah terpencil itu untuk mendapatkan pendidikan yang sangat kecil. Oke, paham? Sebelum saya lanjut, ada yang mau bertanya? Saya Pak. Oke, kan? Ini izin bertanya Pak, mengapa setiap negara atau wilayah itu terjadi ketimpangan, terutama ketimpangan ekonomi? Oke, pertanyaan bagus. Ini pertanyaan kamu ini berhubungan juga dengan slide yang ada kedua ini ya. Nih jawabannya ini. Penyebab ketimpangan ekonomi di suatu daerah atau suatu negara. Ya, kita bahas. Pertama, struktur ekonomi yang tidak merata. Ketergantungan pada sektor informal atau primer atau pertanian dengan produktivitas rendah. Jadi, ketergantungan pada informal ini tidak merata antara, kita lihat aja lah, pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera gimana? Berbeda betul, karena pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa itu betul-betul pembangunan dengan tingkat efektivitas yang tinggi, sedangkan di Sumatera pembangunan infrastruktur yang kurang efektif. Berdasarkan pertanyaan tinggi tadi, ketimpangan yang kedua adalah ketimpangan akses pendidikan dan keterampilan. Jelas, pendidikan menentukan kualitas SDM dan peluang kerja. Kita lihat orang yang berpendidikan menempuh pendidikan di Pulau Jawa, kesempatan kerjanya lebih tinggi daripada kita menimba ilmu pendidikan kita di luar Pulau Jawa. Karena kenapa? Ketimpangan kualitas SDM ini salah satu faktor penyebab utamanya juga. Banyak provinsi atau daerah-daerah yang di Indonesia, khususnya antara perbedaan di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, apalagi di Papua, tingkat SDM itu perbedaan sangat tinggi. Karena ya akses pendidikannya yang sangat kurang di wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Yang ketiga, kebijakan ekonomi yang tidak inklusif. Karena pajak yang regresif, subsidi yang salah sasaran, monopoli sektor ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi ini juga merupakan salah satu penyebab ketimpangan ekonomi yang sangat struktural. Kenapa? Pajak itu diambil dari seluruh masyarakat, tapi didistribusikan yang tidak merata. Pembangunan di berbagai macam daerah itu sangat bertimpang, bertolak belakang. Kita kembali lagi di Jawa, pembangunan infrastruktur segala akses itu dibangun dengan baik, sedangkan di daerah-daerah lain itu dengan pembangunan yang aksesnya yang tidak begitu baik. Terakhir, selanjutnya globalisasi dan teknologi. Teknologi cenderung memberi keuntungan besar pada kelompok berpendidikan tinggi. Kerja, kalau kalian nih misalkan masih di daerah, ya kan, akses teknologi jalan aja, lancar apa sulit? Sulit. Kenapa? Aksesnya tidak sampai. Karena aksesnya tidak sampai. Pembangunan teknologi ini, kita contoh ya, tower seluler. Tidak semua daerah terpencil itu bisa dimasuki oleh akses jaringan internet. Nah,
bagaimana SDM di daerah-daerah kecil tersebut itu meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah kecil itu meningkat, kemudian akses pendidikan itu meningkat. Karena apa? Dari teknologi aja sudah mereka salah. Teknologi, infrastruktur, pembangunan itu yang tidak merata. Terakhir, nah, diskriminasi sosial dan gender. Akses kerja dan sumber daya yang tidak setara bagi perempuan dan kelompok rentan. Ini salah satu faktor. Kenapa? Ada yang mengatakan, ya wanita itu duduk aja. Wanita itu urus rumah tangga. Wanita itu urus anak, urus suami. Ya, sebenarnya salah. Di beberapa negara, wanita itu bisa menjadi salah satu sumber inspirasi. Kita contoh, saat ini sumber inspirasi wanita Indonesia. Kemudian banyak CEO, kemudian peneliti di luar negeri itu semua wanita. Banyak, ada yang sebagai menteri, ya kan, perdana menteri, ada yang sebagai orang yang berpengaruh dalam teknologi, itu semua wanita. Karena apa? Kita jangan ada lagi diskriminasi sosial dan gender di negara kita. Oke, sebelum saya lanjut ke slide terakhir, ada pertanyaan lagi? Oke, silakan. Oke, tadi kan Bapak menjelaskan mengenai penyebab ketimpangan ekonomi di Indonesia tadi Bapak jelaskan. Jadi kalau misalnya terjadi ketimpangan ekonomi seperti di Indonesia tadi, itu gimana ya Pak solusi untuk mengatasi ketimpangan sosial itu? Nah, oke, terima kasih Muspita, pertanyaan yang bagus sekali. Karena gini, kita kan ekonomi Islam nih. Ekonomi Islam itu salah satu ilmu ekonomi yang alternatif untuk memperbaiki ketimpangan yang ada. Salah satunya ini loh, Islam ini. Ada beberapa prinsip ekonomi Islam terkait keadilan ekonomi. Ya, pertama, berdasarkan pertanyaan Puspita tadi, bagaimana cara mengatasinya Pak ketimpangan ekonomi setiap daerah, setiap provinsi yang ada di Indonesia, khususnya di Indonesia? Tentu saja Pak, di provinsi Jambi aja. Wilayah di Jambi ini masih banyak daerah yang secara tidak langsung keterbatasan dalam akses internetnya, keterbatasan dalam akses pembangunan infrastrukturnya, keterbatasan akses dalam jalan dan pendidikannya. Di mana Pak? Nah, dalam ekonomi Islam ini ada beberapa. Nanti selanjutnya itu salah satu tugas individu ya, kalian akan mencari suatu konsep atau suatu permasalahan itu kemudian kalian teliti, kemudian kalian cari literaturnya, kemudian kalian review, kemudian kalian cari kesimpulan dan jawaban dari permasalahan tersebut. Ya, itu salah satu nanti untuk melengkapi jawaban itu kita. Seperti studi kasus gitu ya Pak? Ya, seperti studi kasus. Jadi ini hanya sebagian. Sebenarnya ekonomi Islam banyak yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita selama ini. Pertama, kepemilikan bersyarat. Harta adalah amanah dari Allah. Manusia hanya sebagai pengelola. Sekarang kita lihat ketimpangan ekonomi. Orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Karena apa? Hampir 90% seluruh kekayaan Indonesia dikuasai oleh 10% penduduk Indonesia. Data itu, lihat aja, 10% orang menguasai 90% kekayaan yang ada di Indonesia. Salah satunya apa? Aset-aset yang ada. Nah, Pak, kita yang 90% ini menguasai apa Pak? Nanti kita bahas di kasus-kasus yang lain. Selanjutnya, larangan penumpukan harta. Kekayaan tidak boleh hanya berpusat pada kelompok tertentu. Ini pada Quran Al-Asyad ayat 7. Nah, sudah saya bilang tadi 10% orang Indonesia menguasai 90% aset di negara ini. Jadi kan kekayaan itu menumpuk pada 10% orang. Padahal dalam Islam tidak boleh menumpuk. Ya. Kemudian kewajiban berbagi zakat, infak, sedekah. Ini zakat atau kita kenal dengan siswa adalah salah satu instrumen wajib dan sunnah untuk retribusi kekayaan. Ini loh, kita umat muslim ya, kakak semuanya.
Setiap 1 rupiah uang yang kita punya 2,5% milik orang lain. Setiap 1 rupiah uang rezeki kita dapat 2,5% milik orang lain. Karena apa? Instrumen yang wajib sunnah untuk disebut zakat ini salah satu solusi utama untuk mengatasi ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Jadi orang yang kaya itu wajib berzakat. Zakat itu bukan zakat aja, bukan zakat banyak loh zakat. Lapak aslam itu banyak. Yang kita tahu cuma 2 zakat itu aja, zakat mal. Udah. Padahal zakat bagi hasil, zakat jual beli, zakat pertanian, zakat peternakan itu bisa menjadi sumber pendapatan negara. Terakhir, etika dalam transaksi. Nah, ini yang paling penting kita perhatikan karena kita secara sehari-hari jarang ya. Dilarang merugikan pihak lain, menipu, mengambil riba atau eksplorasi tenaga kerja. Menipu di pasar ngomong hanya sebagai oknum ya timbangannya, timbangannya yang ya seharusnya 1 kilo dikurangi jadi 1 ons jadi sekian, padahal 1 kilo. Kemudian itu kan salah satu cara merugikan orang lain. Kemudian menjual ayam tiren itu ayam kemarin yang seharusnya tidak layak. Kemudian bakso jelek atau bakso yang dagingnya tidak sesuai dengan syariat Islam, kan banyak tuh. Itu kan merugikan orang lain, menipu dunia. Kemudian mengambil riba ini salah satu adalah dengan transaksi seperti ya bukan koperasi sih, apa namanya, pinjam uang panas atau kopelan yang koperasi. Kita pinjam 100, dapat 90, balik di 120. Nah, itu kan memakan riba. Kemudian atau eksplorasi tenaga kerja. Eksplorasi tenaga kerja ini salah satu seharusnya bekerja itu 5 jam dengan gaji pendapatan sekian, tetapi kita eksplorasi pekerjaan mereka yang 108 jam menjadi 12 jam, tapi gaji tidak sesuai. Hal-hal yang terjadi sekarang fenomenanya banyak pekerja-pekerja yang ada di Indonesia khususnya itu sudah bekerja, keringatnya sudah kering tapi belum dibayarkan. Ya, jadi hal-hal begitu yang merupakan salah satu merugikan yang menyebabkan ketimpangan ekonomi yang ada di Indonesia. Saya rasa itu untuk materi hari ini mungkin untuk tugas-tugas sudah saya spill tadi. Jadi setiap mahasiswa secara individu cari suatu permasalahan ketimpangan yang di sekitar kita. Kemudian permasalahan itu kalian cari solusinya dengan berbagai macam referensi. Kemudian nanti setelah kalian sudah dapat hasil dan kesimpulannya, kita diskusikan bersama-sama bagaimana sih mengatasi ketimpangan di daerah kalian. Ya, kemudian ekonomi Islam itu salah satu ilmu ekonomi sebagai ilmu ekonomi solusi atau alternatif ya untuk mengatasi ketimpangan dan dunia atau khususnya di Indonesia. Saya rasa itu ada pertanyaan lagi. Cukup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kuliah hari ini tutup. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di minggu depan di mata kuliah selanjutnya. Dan saya harapkan setelah ini kalian pulang ke rumah dan istirahat dan jalan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.